Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau berkati kami sepanjang malam istirahat kami, dan kami boleh bangkit dari tempat tidur kami saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Ronaldo Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta dalam bejana tanah liat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang harta biasanya identik dengan benda fisik yang harus disimpan dalam sebuah tempat, atau saat ini lebih kita kenal harta itu uang, properti, kekayaan yang berupa benda dan lain sebagainya. Dan pada nats ini Paulus mencoba untuk mengatakan bahwa harta yang kita punyai, kita miliki, tersimpan dalam bejana tanah liat. Hal ini menggambarkan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai, kalau dalam nats ini lebih mengarah kepada para pelayan, di mana Paulus menggambarkan dirinya sebagai pelaku yang menyampaikan Injil kekuatan Allah kepada orang-orang percaya, dan secara khusus kepada orang-orang Korintus pada saat itu. Dan ini merupakan suratnya yang kedua dalam 2 Korintus, dan dia menyampaikan bahwa harta yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara saja dan bisa hilang dan lenyap. Sementara ada harta yang tak ternilai harganya, harta rohani yang tidak disimpan di suatu tempat biasa, tetapi dikatakan di sini kalau dia memakai kata bejana tanah liat, artinya tempat yang memang rapuh, yang mudah pecah, dan bisa saja tempat tersebut, ya, bejana tanah liat pecah karena sesuatu dan lain hal. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, kita boleh tahu bahwa ada kekuatan yang senantiasa kita miliki, yang tidak berasal dari orang-orang yang menyampaikan firman itu, tetapi yang paling penting isinya, volumenya itu, yakni Injil kekuatan Allah. Dalam kitab Roma bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, bahwa karya keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam setiap penginjilannya, dalam setiap hal yang disampaikan oleh para pengkhotbah keselamatan di dalam Kristus, itulah isi dari bejana tanah liat yang disimpan di dalam tempat tersebut. Dan dikatakan bahwa itu karena berasal dari Allah, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri saya, diri kami pelayan itu, kata Paulus. Dan kita sebagai orang-orang percaya mungkin bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa memang tidak hanya melulu kepada para pelayan, para pengkhotbah, para penginjil, pendeta, evangelis, Bible Pro, penatua, dan sebutan lainnya, tetapi juga dapat berupa kepada kita orang-orang percaya. Karena apa? Seorang penulis yakni Wijayanto berkata, karena harta terbaik adalah yang disedekahkan, ibadah terbaik yang diikhlaskan, manusia terbaik yang bermanfaat buat manusia lain. Kita boleh bermanfaat bagi orang lain karena apa? Apa yang kita miliki boleh kita bagikan. Tidak hanya sekedar harta. Ketika kita berbagi ilmu, ketika kita berbagi pengalaman bagi orang lain, itu sudah bermanfaat bagi mereka untuk memotivasi mereka lebih maju lagi. Ketika kita bisa dan mampu untuk menasehati orang lain, memotivasi orang lain, itu pun sudah menjadi berkat. Tidak melulu harus
seperti para penutua, para pengkhotbah, para pendeta yang harus berkhotbah di mimbar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang sudah kita miliki, Injil itu dapat kita implementasikan kepada orang lain. Harta itu boleh kita bagikan kepada orang lain. Erich Fromm, filsuf dari Jerman, berkata, orang kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang banyak memberikan miliknya untuk orang lain. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bersandar pada firman Tuhan, kita tetap fokus pada firman Tuhan yang kita dengarkan dari para hambanya, dan bukan fokus kepada para hamba Tuhan yang menyampaikannya. Fokus pada firman Tuhan yang sudah kita bagikan, yang sudah kita sampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita memiliki harta yang berharga dalam bejana tanah liat yang berasal dari Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami mulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.